Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @candrosociety. Kita kembali lagi pada program Enlightenment Session yang digelar oleh Nur Kholis Masjid Society. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang merebut tafsir tentang hijrah. Tema yang sangat menarik. Silakan teman-teman nanti ikut berkontribusi di dalam diskusi ini dengan cara memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan silakan di akun ini di kolom komentar. Kita akan sebentar lagi akan bergabung Mas Nofri Antoni Kahar, akan memantik diskusi pada sore hari. Bagus, semoga acaranya berjalan lancar. Saya masih nunggu, masih ada waktu 3 menit lagi, teman-teman sekalian. Tema tentang hijrah ini tema yang abadi ya. Belakangan ini sering kali diperbincangkan, bahkan nanti kita akan banyak sekali diskusinya, mulai dari mungkin nanti Mas Nofri akan cerita kisah tentang hijrah Nabi, kemudian kaitannya dengan fenomena sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah yang hakiki sebetulnya? Bagaimana modelnya? Lalu bagaimana perilaku itu mesti ditampilkan ke publik? Itu yang saya kira nanti akan mengemuka. Silakan teman-teman nanti mulai menginventarisir beberapa pertanyaan, mungkin mengkonfirmasi sesuatu hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Silakan. Oke, Mas Nofri sudah bergabung dengan kita. Oke, Mas Nofri sudah datang. Kita masih ada waktu 2 menit lagi, teman-teman sekalian. Silakan. Cek sinyal, mudah-mudahan baik. Oke. Mantap. Ayah, Mas Nofri sudah hadir bersama kita, teman-teman sekalian. Ada waktu 2 menit. Aman ya? Suaranya kedengaran nggak, Mas? Mas Nofri ada ini nggak? Suaranya mantul. Mantul ya? Oh. Mumpung belum mulai. Kalau ada. Ada sih, sebentar ya. Karena yang lebih banyak bicara Mas Nofri, jadi mestinya baiknya Mas Nofri pakai pakai handsfree. Kalau saya kan mendengar aja, sekali-kali aja ngomong. Nggak terlalu perlu sebetulnya. Teman-teman yang baru gabung, selamat datang di akun Instagram ini. Bentar lagi kita akan diskusi. Mas Nofri masih mau ambil handsfree supaya lebih gampang. Halo Vina, apa kabar Vin? Kampung halaman aman ya Vin ya? Ini lebih mantap. Halo. Yap, lebih mantap Mas suaranya. Kedengaran sekarang? Lebih baik, ya lebih baik. Oke, mantap. Oke, teman-teman, Mas Nofri agak angkat dikit kali ya, biar wajahnya lebih banyak kelihatan. Nah, iya ini dia. Kalau saya kan nggak apa, terlalu maksimal kelihatan ya. Oke, teman-teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman, selamat bergabung di akun Instagram @candrosociety. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nur Kholis Masjid Society. Perkenalkan, saya Rozi, Farhul Razi Majid, yang akan memandu diskusi pada sore hari ini. Tema kita pada sore ini adalah tentang merebut tafsir tentang hijrah. Ini tema yang menarik, tema yang katakanlah tema yang abadi, selalu kita diskusikan. Dan selalu ada pencarian dan ada pengetahuan baru dari diskusi kita kali ini. Telah bersama kita Mas Nofri Antoni Kahar. Beliau adalah
menyebut dirinya sebagai pengamat sosial keagamaan. Oke, siap. Eh, Pertanyaannya misalnya gini, saya ingin mulai dari satu pertanyaan, apa itu hijrah sebetulnya? Yang hakiki itu apa? Jadi ini kan sebetulnya pertanyaan yang banyak muncul karena ada banyak sekali orang salah kaprah tentang makna hijrah yang sebenarnya. Nah, hijrah itu kan kalau merujuk pada peristiwa Nabi, misalnya ketika Nabi hijrah pergi pindah dari Mekah ke Madinah, itu kan ada membuka ruang peradaban, membuka situasi yang baru. Ketika Nabi hijrah pun itu kan tidak serta merta mengubah tatanan sosial yang ada dalam arti menghilangkan, tapi malah itu di situ Nabi menjadi lebih eksklusif, tidak menghilangkan keyakinan, tidak menghilangkan peradaban yang ada, tetapi mengubah menjadi lebih baik. Jadi bagaimana berdampingan dengan yang penduduk yang ada yang sebelumnya. Itu kan kira-kira seperti itu. Jadi ada keterbukaan di sana, ada yang positif di sana. Nah, bagaimana sekarang kita memaknai hijrah? Nah, ini yang mau kita elaborasi pada sore hari ini. Nanti Mas Nofri silakan bicara sekitar 20 menit. Mas Nofri nanti ada waktu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab sekitar 20 menit sisanya. Silakan, Mas Nofri. Waktunya. Ya, tadi terima kasih Mas Fahru Rozi ya. Tadi pertama ada pertanyaan tentang apa makna dasar daripada hijrah ya. Ini cukup kedengaran atau tidak ini Mas? Cukup Mas. Oke. Ya, kalau dari bahasa Arabnya tentu makna dasar daripada hijrah itu adalah at-tarku ya, atau meninggalkan sesuatu gitu. Tapi ada juga ya definisi yang unik sebetulnya dari Al-Azhari namanya, wa aslul muhajarah katanya indal Arab, katanya khurujul badawi min badiyatihi ilal mudun katanya. Jadi asal muasal daripada migrasi ataupun hijrah itu dalam tradisi Arab adalah keluarnya orang Baduy gitu ya, dari kampung Baduinya, dari situasi nomadennya itu ilal mudun katanya, menuju kepada kota gitu. Artinya ada di situ, kalau kita kaitkan dengan apa yang diulas oleh almarhum Nurholis Majid, dia juga mengatakan bahwa etos daripada hijrah itu adalah etos pergi daripada satu nomadisme atau kehidupan yang berpindah-pindah kepada satu kehidupan yang lebih menetap di sebuah kota ataupun polis gitu. Dan Cak Nur bahkan di situ menyatakan mestinya ini adalah pindah kepada Propetopolis katanya, atau kotanya Nabi hijrah ilal Madinah, Madinah Rasul gitu. Seperti itu Bung Rozi ya. Itu mana dasarnya sekira? Oke. Nah, kalau menyangkut misalnya kalau tadi kita bicara soal makna dasarnya, lalu kemudian kita ingin tarik ke sini sebetulnya Mas Nofri. Bagaimana sih sebetulnya fenomena hijrah yang ada belakangan ini? Karena banyak orang hijrah itu lebih kepada sisi formalistiknya, ya kan? Yang problem itu kan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana sebetulnya makna yang seharusnya, tadi kan makna asalinya, kemudian dalam konteks kehidupan sosial seperti apa? Sebetulnya ya, kalau kita komparasikan antara aspek historis dari hijrah di masa Nabi dengan masa kini mungkin agak-agak beda ya. Di masa Nabi kita tahu September tahun 622 ketika Nabi hijrah dengan sekitar 70 orang sahabatnya itu menyusuri kota Mekah menuju kota Madinah sepanjang 200-an mil gitu ya, dengan perjalanan masa itu sekitar 9 jam. Itu ada beberapa konteksnya ya. Yang pertama ada persekusi. Nabi sebagai minoritas di kota Mekah ketika itu mengalami persekusi yang semakin meningkat, apalagi setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya pamannya Abi Thalib yang selama ini menjadi
bisa dikatakan sebagai seorang supporter sekaligus protector ya, sebagai pelindung beliau di kota Mekah. Nah, kemudian bertambah meningkatnya tekanan-tekanan Quraisy saat itu, baik itu tekanan sosial, baik itu tekanan aspek keagamaan maupun sosial ekonomi, bahkan ada embargo saat itu. Jadi ada persoalan di mana saat itu Nabi agama manapun itu kan awal mulanya minoritas, gitu, minoritas yang tertindas. Nah, kemudian Nabi akhirnya pindah, terpaksa sebetulnya. Tapi ini nanti jadinya blessing in disguise ya. Ini terpaksa tapi kemudian menjadi satu peristiwa, menjadi satu momentum penting dalam sejarah Islam di mana momentum itu membentuk peradaban. Jadi yang tadinya Islam hanya kecil, minoritas, kemudian tertindas, kemudian tidak punya banyak ruang untuk mengembangkan ajarannya, kemudian pindah ke Madinah, hidup dengan suasana baru. Bahkan ada yang menyebut dari aspek sosial ekonomi, tadinya Mekah itu ekonominya basisnya perdagangan, ketika di Madinah basisnya adalah ekonomi produksi gitu ya, dengan adanya pertanian, hidup menetap dan lain sebagainya. Jadi berbeda. Kalau kita lihat hijrah di masa Nabi itu hijrah dari kehidupan badawah ataupun kehidupan nomadik gitu ya, kehidupan yang serba tidak menentu menuju kepada kehidupan yang lebih kira-kira punya prospek untuk maju dan berubah gitu, untuk membangun suatu tatanan masyarakat di dalam satu kota yang lebih menetap gitu. Jadi itu bedanya. Kalau dulu itu dari tidak established gitu ya, dari kehidupan yang belum mapan, belum kokoh, belum layak, belum terhormat, kemudian pindah menuju satu harapan baru gitu. Nah, kalau sekarang kita banyak melihat orang yang hijrah itu agak kebalik sebetulnya. Sebetulnya mungkin bukan hijrah ya, lebih cocoknya itu tobat sebetulnya ya. Kalau itu kan ya orang menyongsong kehidupan baru yang lebih ini ya, lebih baik gitu ya. Tapi kalau sekarang banyak memang ada yang berpersepsi bahwa hijrah yang paling baik itu faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa inna hijratu ilallah wa rasul. Kalau faman kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha ila amwalin, ataupun yang hijrahnya menuju harta benda dan perempuan, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Tapi yang hijrah kepada Allah, dia akan mendapatkan itu. Beberapa mereka yang saat ini hijrah dari kehidupan glamor misalnya, mereka yang tadinya sudah mapan menjadi artis, kemudian hampir tidak punya waktu untuk agama ya, sepenuhnya dunia hidupnya, kemudian berubah total sepenuhnya menjadi agama begitu. Itu memang tren yang agak beda dengan Nabi gitu. Tren Nabi, kalau kita melihat tren dari aspek sejarah Nabi itu justru Nabi itu di Mekah itu bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa, dia karirnya belum benar-benar diperhitungkan. Nah, setelah dia di Madinah, baru kemudian karirnya itu diperhitungkan. Dan kalau kita melihat di Madinah, ya, saya pernah menulis satu artikel hijrah dan bagaimana merawat cita-cita gitu ya. Saya terangkan di situ bagaimana Nabi mendapatkan beberapa kemenangan cepat ya, ketika dia sudah berpindah kepada Madinah. Ada quick win ya, quick winnya itu misalnya pada tahun pertama saja sudah ada perang, tahun kedua ketiga sudah ada perang ya, kemudian ada perang Badar pertama, kemudian menang, dan kemenangan pertama itu betul-betul quick win gitu ya, itu memberikan mental pemenang, mental bahwa dia siap memimpin gitu. Tapi kemudian runtuh lagi mental itu setelah kalah di perang Uhud misalnya. Mulai dicemooh lagi. Siapa sih dia? Bukan siapa-siapa, mau datang ke Madinah, mau memimpin kota Madinah, tapi
nyatanya dia tidak mampu menaklukkan musuh begitu. Nah, baru kemudian ada quick yang lain lagi itu setelah ada win-win yang lain lagi ya, ada kemenangan-kemenangan lain lagi setelah Uhud begitu. Jadi di situ ada etos hijrah, itu ada etos kemenangan di situ, ada etos keterbukaan, ada etos siap untuk membangun tatanan, ada etos untuk membangun keterbukaan, ada etos untuk membangun kosmopolitanisme, di mana semua kelompok, semua suku, semua segmen dalam masyarakat kemudian dihimpun di dalam satu konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Madinah atau Sahifatul Madinah, ya, Wasiqatul Madinah ataupun Piagam Madinah, di mana mereka itu diikat di dalam satu kontrak sosial yang tidak menyentuh aspek-aspek keagamaannya. Mereka berhak, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah saat itu, mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, asalkan mereka tidak melakukan pengkhianatan, misalnya dengan misalnya membocorkan fakta pertahanan kota ataupun memberikan bantuan kepada musuh yang masih berusaha merongrong kota Madinah saat itu. Jadi aspek-aspek seperti itu mungkin yang agak bukan bertolak belakang ya, agak-agak berbeda mungkin ya dengan apa yang kita saksikan dengan fenomena-fenomena hijrah saat ini. Nah, bisa nggak kalau kita bilang gini, Mas Nofri, kalau titik tolaknya orang menyebut hijrah sebagai hijrah Nabi, dari yang kan hijrah yang sekarang di kepala banyak orang, itu kan tadi yang Mas Nofri bilang pindah dari situasi glamor menjadi situasi yang lebih baik. Jadi dari yang dulu jauh, kira-kira gitu, jauh dari Allah, tiba-tiba mendekat lebih kepada kehidupan ukhrawi, jadi lebih dekat, ibadah segala macam. Tetapi trennya kan seperti itu. Lalu tadi kemudian Mas Nofri kan menyebut ada beberapa etos, nilai etos yang itu hidup ketika itu dibawa oleh Nabi ketika hijrah. Ada kebersamaan, ada merawat cita-cita, ada keterbukaan tadi disebut. Nah, itu bisa nggak dibilang bahwa etos-etos itu tetap mestinya tetap ada ketika konteks hijrah pada masa kini, atau gimana? Iya, saya kira mestinya bisa ya, asalkan tidak ideologis. Orang yang hijrah tidak ideologis itu dalam artian dia memang sebetulnya mau tobat saja gitu, mau hidupnya lebih baik gitu. Tapi ada juga yang hijrah yang sifatnya ideologis. Ada seorang teman saya alumni Al-Azhar juga yang kebetulan saat ini jadi mentor ustadz-ustadznya hijrah ya. Kemudian di forward kepada saya flyer sebuah acaranya. Kemudian setelah itu saya tanya dia gitu, kamu mau hijrah kemana lagi? Sekujur tubuhmu itu kan sudah agama sejak dari pesantren masuk Al-Azhar, kemudian mau hijrah kemana lagi gitu. Tapi kemudian dia jawab bahwa apakah Anda sudah puas dengan tatanan yang ada saat ini? Gitu. Dia itu sebetulnya yang diinginkannya itu bukan rindu ingin lebih intim, lebih mesra, lebih spiritual sifatnya kehidupannya, tapi ingin itu sifatnya yang perubahan tatanan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya dalam kehidupan keindonesiaan gitu. Ini yang saya sebut dengan hijrah yang sifatnya ideologis ya, dan boleh saja orang bermimpi seperti itu gitu. Tapi saya belajar juga dari satu buku, ada judul bukunya The Islamist ya. The Islamist itu ditulis oleh Ed Hussein, nama seorang mantan aktivis dakwah Islam di Inggris yang kemudian bertobat karena dia merasa bahwa hidupnya itu terlalu banyak misi selama ini, terlalu banyak mimpi, ingin mewujudkan Islam yang kafah. Namun sebetulnya dengan obsesi yang sedemikian rupa itu justru dia kehilangan
corak keberagamaan yang dulu, gitu, yang pernah dia rasakan semasa dia kecil dan remaja, di mana keberagamaan itu lebih bersifat hubungan vertikal dengan Tuhan yang lebih baik, gitu, keintiman yang lebih baik dengan Tuhan, gitu, dan tidak terlalu terobsesi ingin mengubah dunia sedemikian rupa, gitu. Ya, justru obsesi ingin mengubah dunia sedemikian rupa itu membuat dia lupa Tuhan sebetulnya, katanya. Gitu, Bung Rozi. Oke. Saya masuk ke pertanyaan teman-teman dulu nih, Mas Nofri. Ini ada Wahyu Ramadan. Sebetulnya pertanyaannya udah dijawab ini. Bagaimana hijrah di Indonesia? Tadi kan udah dielaborasi. Atau mau nambah lagi? Dia bertanya tentang bagaimana hijrah di Indonesia. Sekarang saya kira hijrah di Indonesia ini sudah jadi movement, ya, dan dia sudah menjadi gerakan dan sudah menjadi tren juga, gitu. Dengan ikon-ikon budayanya, ada artisnya, ada performing artnya, macam-macam, gitu ya. Itu ikut hijrah itu jadi seakan-akan itu trendy, gitu ya. Kalau dulu kita orang pesantren, gitu ya, pulang ke kampung, gitu ya, pulang ke kampung terasa paling alim itu agak sungkan hidup kita rasanya, masyarakat. Dianggap oleh teman-teman, kamu alim banget sih, gitu ya, nggak mau diajak ini, nggak mau diajak ke sana, gitu ya, pokoknya susah lah, gitu ya, diajak gaul itu susah, gitu. Itu kan waktu itu kita merasa tersisih, gitu. Tapi kalau sekarang kan mereka ingin menunjukkan bahwa saya hijrah, tapi saya juga trendy, gitu. Saya ikut trennya artis-artis, gitu. Ini bukan sesuatu yang sifatnya alienatif, gitu ya, tersisih dari masyarakat. Saya kira itu ya yang mungkin beda. Nah iya, repot ditambah lagi tadi pertanyaan yang berikutnya ini dari Ray Aryono. Apakah setiap Rasul mengalami proses hijrah? Maksudnya selain Nabi Muhammad, apakah saat ini masih diperlukan konsep hijrah menurut dia? Menurut Ray? Hijrah itu sebetulnya menurut saya ya itu universal aja, gitu. Anda bermimpi ingin mewujudkan sesuatu, mengubah masyarakat, dan masyarakat tidak terima, dan kemudian mempersekusi Anda mau tidak mau akan pindah. Kalau mungkin akan merantau ataupun melakukan migrasi, gitu ya, secara baik itu secara sukarela ataupun secara terpaksa, gitu. Jadi kita melihat juga aspek itu terjadi misalnya pada diri Ibrahim, pada diri Musa, pada diri Yesus sepertinya tidak sampai, karena Yesus itu kan ataupun Isa Al-Masih itu kan dia sebetulnya sangat berani, gitu ya, menghadapi tatanan yang tiranik. Ketika itu dia mati sekalipun ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kan dalam aspek Nabi Muhammad misalnya, ya dia kan berupaya untuk memenangkan idealismenya, gitu, memenangkan perjuangannya. Jangan sampai misalnya perjuangan atau tunas-tunas atau bibit-bibit daripada tatanan baru kehidupan yang diidealkannya itu kemudian kalah dengan begitu rupa karena dia terlalu nekat misalnya, atau tidak melakukannya dalam satu strategi dan taktik yang benar, gitu. Saya kira itu yang dialami oleh hampir semua agama dan idealisme sosial politik umumnya. Saya kira begitu, ya. Oke. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ida Mutko. Sebagian masyarakat yang hijrah mengubah gaya pakaian dan mengubah pekerjaan dari non-dagang menjadi berdagang, tapi perilaku masih sama saja dan cenderung sombong. Ilmunya paling benar. Bagaimana fenomena ini? Ya, saya nggak tahu ya, orang hijrah itu berubah pakaian perlu atau tidak, sifat
lebih sombong atau tidak, kita juga nggak tahu ya, apakah dia lebih sombong atau tidak, atau lebih tawadu atau tidak gitu. Yang namanya agama itu kan sebetulnya husnul khuluq gitu ya. Yang namanya agama itu adalah apa namanya, akhlak yang baik ataupun etika yang baik. Jadi kalau kita beragama kemudian akhlak kita lebih baik, tutur kata kita lebih baik, itu jauh lebih baik daripada kita misalnya berhijrah kemudian kita menjadi lebih buruk dari aspek interaksi sosial kita gitu. Kan itu ada satu hadis Nabi ya, ketika Nabi haji wada kemudian dia mengatakan ala ukhbirukum bil mu'min katanya. Tidak, kau mau aku kabarkan siapakah seorang mukmin itu, kata Nabi. Simpel sekali. Man amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin itu adalah orang yang aman orang-orang lain gitu, hartanya, kemudian jiwanya itu merasa aman ketika bersama orang mukmin. Wal muslim katanya, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu adalah orang yang orang merasa selamat atau aman gitu dari apa namanya, dari lisannya ataupun dari ucapannya ataupun dari tindakannya. Waman al mujahid, mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Yang mujahid adalah orang yang berusaha untuk keras untuk mentaati Allah. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah adalah man hajarul khotoya wal dzunub. Orang yang berhijrah daripada dosa ataupun kesalahan-kesalahan masa lampau. Jadi kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan masa lampau dan kemudian dia tidak melakukan lagi, ya itu baik-baik saja sebetulnya. Kalau dia bisa hijrah seperti itu gitu. Nah, ini ada teman kita seorang Protestan ini nanya, dari sudut pandang saya seorang Kristen, kok yang hijrah sekarang ini baik artis dan lain-lain terkesan sombong iman. Kenapa seperti itu ya? Acuannya apa gitu? Iya, sebetulnya tadi kan udah dijawab ya. Saya nggak tahu soal lebih sombong atau tidak, itu saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi kan orang yang selama ini tidak bergumul dengan agama dan dia bergumul dengan dunia artis kan, otomatis kan dia belum banyak lah belajar agama. Kalaupun dia akan belajar agama kan ngejarnya masih jauh lah dibanding dengan Mas Rozi yang sejak dari brojol itu sudah belajar agama, yang sekujur tubuhnya udah agama gitu ya. Ya, Arie Untung harus berdalil dengan Mas Rozi kan agak susah gitu. Dan beberapa artis lain misalnya Tengku Wisnu kan nggak bisa berdalil dengan Mas Rozi gitu. Jadi masih jauh gitu. Cuman ya bagi mereka ini kan perubahan-perubahan kecil kayak begitu kan jadi signifikan gitu. Yang tadinya tidak biasa menyebut Masya Allah, sekarang suka menyebut Masya Allah. Kemudian yang tadi nggak biasa menyebut Subhanallah, sekarang tiap harinya pakai Subhanallah. Bagi mereka kan hal-hal seperti itu signifikan gitu, mengesankan gitu. Padahal kalau di pesantren dulu bagi kita ya hal-hal seperti itu ya sudah percakapan sehari-hari, jadi tidak terasa istimewa lagi gitu. Jadi kadang-kadang perubahan riwayat hidup seperti itu agak membuatnya berbeda gitu ya. Tapi ini ada lanjutannya. Tapi perlu nggak perubahan yang simbolik begitu, Mas Nofri? Ini lanjutannya. Sebetulnya kalau sudah mau istiqomah, kalau berani istiqomah ya silakan saja. Innallazina naqalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim ma'al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu gitu. Kalau seandainya dia istiqomah, konsisten dan merasa sudah kuat dengan itu dan tidak merasa dirinya aneh, ya silakan saja gitu. Jadi kalau seandainya orang masih tobat-tobat sambalado ya, atau masih masih hari ini masih mau ganti gaya rambut dan sebagainya, ya sebaiknya jangan gitu ya. Inkonsistensi itu
bukan bagian daripada apa cara beragama yang baik. Yang namanya beragama yang baik itu adalah yang istiqomah. Oke. Ini ada yang menantang nih. Hijrah Nabi itu spiritual atau politik ideologis, kata Irfan Muhammad. Saya nggak tahu ya. Yang jelas Nabi itu punya obsesi. Dia ingin mengubah masyarakatnya. Tapi kan setiap orang siapa saja kan bisa punya obsesi, punya mimpi. Untuk mewujudkannya kan orang kadang-kadang tidak juga pasti apakah dia bisa atau tidak. Tapi dalam konteks Nabi ketika itu, obsesi, harapan, kemudian keinginan untuk mengubah tatanan masyarakat itu, kemudian diwujudkan dalam, kalau dalam artikel saya katakan, memenuhi 3 unsur yang penting gitu ya. Unsur akidah gitu, bagaimana orang-orang newcomer dalam berislam itu di Madinah itu cukup solid gitu, percaya bahwa dia adalah seorang yang bisa memimpin dan tetap menganggap dia sebagai pemimpin teladan gitu. Kemudian aspek qabilah, bagaimana dia bisa mengelola tatanan masyarakat yang lebih majemuk di Madinah daripada di Mekah. Ada suku Aus, suku Khazraj, kemudian ada orang Yahudinya, ada Bani Mustalik, Bani Nadir, kemudian Bani Koinuko, kemudian ada kelompok-kelompok lainnya, orang-orang Kristen. Jadi kemampuan manajerial ya menghadapi kehidupan konkret sehari-hari. Yang ketiga adalah aspek ghanimahnya, bagaimana menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Madinah ketika itu. Anda bayangkan ketika Nabi karirnya di Madinah itu ada sekitar 27 sampai 29 kali peperangan kecil maupun besar loh. Dan itu tidak gampang loh mengelola perang kecil ataupun besar itu selama 11 tahun kira-kira di Madinah itu, dan kemudian bagaimana juga memelihara kehidupan sosial ekonomi jadi lebih baik gitu. Kita di lockdown 2 bulan begini aja udah rasanya udah megap-megap begitu ya, apalagi kalau kita mau ada diinterupsi dengan kehidupan kerusuhan ataupun diinterupsi dengan peperangan gitu. Jadi secara sebetulnya kalau saya pribadi, pendapat saya, secara spiritual Nabi itu jauh lebih spiritualis ketika dia di Mekah daripada di Madinah. Ketika di Madinah dia itu lebih aktivis lah ya. Dia bukan hanya spiritualis, dia menjadi pemuka masyarakat. Dan kalau Anda baca ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah itu kan beda. Ayat-ayat Makkiyah itu kan sangat puitis, kelihatan hasil perenungan yang mendalam gitu ya. Sementara ayat-ayat Madaniyah itu kan ayat-ayat yang lebih legalistis gitu ya, ayat-ayat yang lebih sifatnya lebih tidak spontan, tapi lebih memberikan tuntunan kehidupan sehari-hari yang lebih konkret gitu. Jadi saya kira secara spiritual lebih baik di Mekah gitu ya. Oke. Ini ada, saya nggak tahu ini udah bisa atau belum dijawab. Khalis Baidawi, hijrahnya Nabi menuju inklusivisme atau piagam Madinah tadi. Kalau hijrah artis, ini menuju konservatisme. Ini gimana itu? Ini berkali-kali tadi udah dikonfirmasi. Iya. Ya, saya nggak tahu kenapa terjadi switch seperti itu ya, dari inklusivisme menuju sekarang jadi konservatisme gitu ya. Ya kalau dulu orang kan menyebut itu taubat aja sebetulnya kan, bukan hijrah, dan tidak pula ada movementnya gitu ya. Orang ya yang beda kan sekarang itu jadi movement, jadi gerakan sosial, ada aktivis-aktivisnya, ada acara-acaranya, ada donasinya, crowdfundingnya, ada ikon-ikonnya, ada produknya yang diperjualbelikan dan lain sebagainya gitu. Jadi
Eh, ya ini satu bagian daripada marketplace dalam keberagamaan juga lah mungkin ya yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Seberapa tahan itu, seberapa kuat itu, let's see. Ya, kita nggak tahu seberapa tahan, seberapa kuat itu. Jangan-jangan kita menganggapnya besar, artis-artisnya juga sebetulnya seret juga gitu. Yang tadinya kan orang kalau tiap hari kan jadi MC kan, kemudian kan tentu banyak honornya kan. Sekarang honornya agak berkurang, tentu agak-agak ini juga mungkin kan, agak-agak khawatir juga gitu. Tapi ya mungkin mereka perlu ini ya, mereka juga mungkin merasa bahwa ada yang menguatkan. Misalnya Cak Nur misalnya pernah mengutip itu satu hadis dari bukan hadis tapi kata-kata bijak dari Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariquhu ya, wan sofa innal azizal aishi fid nasab gitu ya. Engkau hijrahlah gitu ya, safir, pindahlah, bermigrasilah gitu ya, merantaulah, tajid iwadan amman tufariquhu. Insya Allah kamu akan mendapatkan ganti daripada apa yang sedang kau tinggalkan ya. Wansop fa'innal azizal aishi fin nasab, dan berusaha keraslah, karena dengan usaha keras itulah engkau akan menemukan nikmatnya kehidupan gitu. Jadi mungkin ada pelipur-pelipur lara seperti itu, tapi apakah itu akan menjadi mainstream? Saya tidak terlalu yakin itu akan menjadi mainstream ya, bahwa itu kemudian menyentuh beberapa orang, kemudian jadi tren, entah beberapa waktu lamanya, ya itu saya kira hal biasa gitu ya. Oke. Mas Nofri, ini ada dari Ilham Sopu. Apakah hijrah Nabi bisa dikategorikan sebagai mukjizat? Mungkin merujuk pada rangkaian peristiwa itu kan, perjalanannya kayak seperti dilindungi. Mukjizat apa enggak, mungkin ada ayat Qur'annya ya. Ya secara umum Quran mengatakan bahwa Nabi dan Abu Bakar saat itu dinaungi atau dilindungi oleh Junud dan Lantaroh ya, oleh tentara-tentara yang tidak terlihat gitu. Ya. Biasanya kan kalau kita mendengar kisah-kisah tentang hijrah kan, dari peringatan-peringatan hijrah di tiap tahunnya, kita kan selalu dapat cerita itu Nabi kemudian ada berlindung di dalam gua Hira, guanya juga tidak terlalu dalam, tapi kemudian ada spider atau laba-laba ya yang menaunginya, membuat sarang, seakan-akan mengesankan bahwa gua itu sudah lama tidak didatangi orang dan lain sebagainya ya. Jadi sampai kemudian ada istilah la takhab wa la tahzan innallaha ma'ana gitu ya, karena Abu Bakar saat itu sangat gemetar dan Nabi mengatakan jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita gitu. Ya mungkin istimewanya begitulah ya, orang kalau sudah menjadi kekasih Allah gitu ya, dekat dengan Allah, yang mungkin ya mungkin dia bisa saja menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu. Dan saya tidak melihat hijrah itu sebagai sesuatu mukjizat ya. Saya lebih melihatnya sebagai sesuatu yang natural saja, di mana usaha untuk membangun peradaban masyarakat baru di Mekah ketika itu belum berhasil, kemudian Nabi terpaksa harus hijrah, kemudian di Madinah disambut dengan cukup baik walaupun banyak tantangannya, dan kemudian ada ayat Al-Quran yang mengabarkan bahwa satu ketika Nabi nanti akan kembali lagi ke Mekah, iza ja'a nasrullahi wal fath. Tapi ini tidak di Mekah ya, tapi ini Madinah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya, ini Mekah. Jadi Nabi sadar bahwa we will be back gitu. Kami akan kembali ke Mekah lagi nanti gitu, setelah mendapatkan ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat penghiburan di mana
oke, kamu saat ini terpaksa tersingkir. Kamu harus hijrah ke Madinah, kemudian nanti suatu saat engkau akan datang bala bantuan dari Allah, di mana orang justru berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu. Jadi kita melihat dalam kasus Nabi hijrah, kemudian kemenangan-kemenangan seperti itu, kita melihat banyak sekali quick win ya, kemenangan-kemenangan cepat yang dialami Nabi. Ini mungkin yang agak berbeda dengan sejarah agama kekristenan, di mana sepanjang hidupnya justru bukan quick win yang didapatkan oleh Yesus ataupun Isa Al-Masih, bahkan dirinya sekalipun menjadi korban daripada ajaran yang dia bawa. Dan dia harus mati gitu ya. Dan kemudian setelah itu 200 tahun kemudian baru kemudian agama itu menjadi sesuatu ajaran yang mapan ya di tangan kekaisaran Konstantin sekitar tahun 205-an begitu ya. Jadi kayak seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa agama atau ideologi-ideologi yang idealistik sifatnya itu pasti ada saja yang namanya ansornya ya, atau yang namanya penolongnya, hawariyunnya, ataupun mereka-mereka penopang awalnya. Jangankan Nabi Muhammad, orang Lia Eden saja kan masih ada juga supporternya walaupun puluhan begitu. Siapa yang menganggap bahwa itu akan mati dalam 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang? Siapa tahu nanti setelah 100 tahun yang akan datang dia cukup besar gitu. Jadi kita nggak pernah tahu dan kita juga nggak pernah bisa memverifikasi apakah ini agama benar-benar datang dari Tuhan atau tidak, ajarannya benar-benar Tuhan apa enggak, risalahnya benar-benar dari Tuhan atau enggak. Kalau menurut Ibnu Rushd, yang namanya ciri-ciri agama itu benar-benar datang dari Tuhan atau tidak, katanya ya'ti bi syari'atin sholihah. Ciri-cirinya itu kalau dia datang membawa ajaran yang justru membuat kehidupan menjadi sengsara, kehidupan menjadi centang perenang, kehidupan menjadi tidak teratur, itu kemungkinan ya bukan agama yang benar gitu. Tapi kalau dia membawa syariatun sholihah gitu ya, syariat yang saleh, yang baik gitu ya, yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan, itu mungkin dia agama yang benar. Oke, ngomong-ngomong soal quick win tadi, Mas Nofri, itu Bu Alida tanya, apa kunci utama dari quick win Nabi di Madinah? Saya kira mungkin ya kunci-kunci quick win di Madinah itu sudah ada ini sebelumnya ya, sudah ada pengaturan-pengaturan sebelumnya juga. Nabi kan sebelum berangkat ke Madinah kan ada Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2, dengan ada beberapa orang Ansor yang sudah berbaiat kepada Nabi, siap membela Nabi gitu ya, mempertahankan Nabi gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah orang punya visi besar gitu loh. Nabi saat itu punya visi besar. Masyarakat manapun kalau visinya itu kecil, suka berantemnya itu urusan-urusan tetek bengek yang kecil-kecil itu nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi peradaban yang hebat gitu. Yeah. Sukanya berantem soal kunutnya berapa, sukanya berantem ini nanti buka puasanya pakai apa, kemudian macam-macam. Sukanya hoax, kemudian menyebarkan fake news. Ya nggak akan jadi apa-apa. Orang harus punya visi besar. Kayak Nabi itu visi besarnya adalah sangat gampang kan saat itu untuk berpikir bahwa ya singkirkan aja salah satu suku atau apa segala macam, cari yang lebih kuat saja. Tapi tidak begitu. Nabi membangun tatanan Madinah saat itu, dia menganggap semuanya ummatan wahidah. Ya. Yahud, kemudian Nasoro, kemudian Ansor, kemudian Muhajirin, mereka-mereka yang semuanya asalkan berpegang pada fakta pertahanan kota Madinah saat itu, mereka adalah ummatan wahidah gitu.
bahkan dijamin agama dan kepercayaannya. Ya, di saat waktu itu persekusi itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Ini non persekusi menjadi new normal gitu ya, menjadi normal baru yang dihidupkan oleh Nabi. Jadi orang kalau punya visi besar, panjang, hebat seperti itu, kemungkinan ajarannya akan lama bertahan. Tapi kalau visinya, pandangannya cetek dan hanya ingin menghabis-habiskan orang saja, mau menangnya sendiri, saya kira nggak akan bertahan agama seperti itu. Oke. Mas Nofri, ada lanjutan, ini masih ada 2 lagi pertanyaan. Yang pertama dari Darwin Tony. Islamisme itu melihat sejarah sebagai sesuatu yang regresif. Artinya masa terbaik adalah masa lalu. Bagaimana kemampuan daya saing Islam dengan non-Muslim dengan paham itu? Iya, ini menarik ya. Sejarah dilihat sebagai sesuatu yang regresif gitu ya. Regresif. Regresif gitu. Justru yang begini-begini ini yang menjadi concern dari banyak organisasi pemikir Islam di abad-abad kebangkitan Islam ya, awal-awal abad ke-19 ya. Mereka berpikir bagaimana limaza ta'akhkharul muslimun wa taqaddam. Kenapa orang Islam mundur, yang lain maju, gitu ya. Itu yang jadi refleksi mereka. Nah, ada yang mengasih resep ya untuk maju, ya kita harus regres, gitu ya. Maju kita harus mencontek yang masa lalu itu, gitu ya. Tapi menconteknya aspek yang apanya itu yang perlu dibahas lebih lanjut, gitu. Tapi ada juga cara lain, ya. Cara lain seperti misalnya, saya kira ya, 2 tipe lah itu ya. Pertama caranya salafisme ataupun wahabisme. Yang kedua caranya modernisme ataupun abduhisme. Ya. Cara wahabisme salafisme itu ya regresif itu tadi, melihat ke belakang gitu ya. Meniru sebanyak mungkin cara-cara al-muslimun al-awwalun gitu ya. As-sabiqun al-awwalun gitu. Itu meniru mereka sebanyak-banyaknya. Tapi caranya modernisme kan tidak seperti itu. Dia padukan itu antara salafisme itu tadi dengan modernisme gitu. Yang perlu salaf disalafkan, tapi yang perlu kholaf dikholafkan gitu. Sebetulnya sekarang nggak ada orang yang betul-betul sepenuhnya salaf gitu ya. Bahkan yang salafi pun paling ngerti soal teknologi sekarang, paling ngerti soal bagaimana main IG live gitu-gitu ya, daripada Mas Rozi ya, mungkin mereka lebih ngerti gitu ya. Jadi nggak ada yang purely salafi, purely kholafi, itu nggak ada sebetulnya. Orang tentu akan ada mix ya antara menjadi salaf dan kholaf. Tapi yang unik saya kira Mas Rozi itu soal Muhammadiyah. Di Indonesia itu kan Muhammadiyah itu kan sayap, kan ajarannya kan bertopang dari 2 sayap ya. Salafisme ataupun wahabisme di satu sisi dari aspek akidahnya. Kemudian modernisme, abduhisme dari aspek tarbiyah ataupun cara mereka mengelola organisasinya. Jadi sebetulnya Muhammadiyah itu kalau seandainya dia hanya mengambil aspek wahabisme saja, ya mereka akan jadi tukang gerebek saja sebetulnya. Tidak akan menjadi organisasi sosial keagamaan yang besar. Tapi untungnya saat itu pendiri-pendiri Muhammadiyah sadar bahwa mereka tidak hanya perlu meniru salafisme dari aspek pakaian dan akidah, tapi juga meniru cara, bahkan meniru cara zending gitu. Orang-orang Kristen mendirikan rumah sakit, mereka dirikan rumah sakit. Orang Kristen mendirikan sekolah, mereka dirikan sekolah. Orang Kristen mendirikan
panti jompo, panti asuhan, mereka dirikan panti jompo, panti asuhan. Sehingga itulah yang oleh Dr. Alwi Shihab disebut sebagai membendung arus, ya, dengan cara melakukan mimikri gitu, menyontek taktik, strategi yang diterapkan oleh orang yang dipersepsi sebagai musuh gitu. Bukan dengan cara yang reaktif negatif, tapi dengan cara yang justru positif gitu. Jadi saya kira itu yang kalau kita mau purely regresif, atau kita mau misalnya boleh regres dalam aspek tertentu biar kita punya paket, biar punya paket gitu ya, tapi kita progres dalam aspek yang lain gitu. Bisa jadi orang yang sangat tegas dalam soal akidah, tapi dalam soal bagaimana berhubungan sosial terhadap sesama, kita bisa menjadi orang yang sangat santun, sangat penolong, sangat pengiba misalnya. Saya kira itu bisa, Mas Rozi, dikombinasikan. Iya. Jadi aspek masa lalunya, kemenangan masa lalunya, romantismenya itu ya sebagai pakem tadi, tapi ke depan kan diorientasikan untuk lebih kemanusiaan, positif segala macamnya. Oke. Terakhir, Mas Nofri, ini udah waktunya juga udah mulai habis. Dari Ibu Rani Anggraini, sepengetahuan saya pendidikan Islam kita dimulai dengan mempelajari ayat-ayat Madaniyah. Padahal keindahan beragama dan ketuhanan itu justru ada di ayat-ayat muhkamat. Betul nggak begitu? Apakah ini politis? Di ayat-ayat Madaniyah, iya, setelah hijrah kan banyak sekali ini ayat-ayat. Ya, setelah hijrah kan Nabi harus menghadapi kehidupan konkret kan. Dia kan tidak bertapa, dia tidak bersemedi, dia tidak merenung lagi di Gua Hira. Bahkan Nabi setelah dapat ayat pertama Al-Quran itu hanya 2 kali lagi setelah itu dia melakukan perenungan di Gua Hira gitu. Setelah itu dia nggak pernah lagi dia menghadapi dunia yang konkret, sepenuh-penuhnya konkret. Karena itu ayat-ayatnya itu lebih banyak muhkamat itu kalau di Madinah itu ya. Lebih banyak ayat-ayat yang sifatnya itu bersifat guidelines gitu ya. Atau tuntunan untuk bagaimana menghadapi ini, menghadapi. Yas'alunaka anil mahid. Kamu ditanya tentang haid. Yas'alunaka anil ruh. Kamu ditanya tentang roh. Yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil anfal. Kamu ditanya tentang bagaimana pembagian harta pampasan perang. Jadi yang dihadapi Nabi saat itu adalah isu-isu konkret yang memerlukan bimbingan spiritual. Karena itu ayatnya jadi muhkamat sekali. Nggak ada ayatnya, nggak abstrak lagi, misalnya nun wal qalami wa ma yasturun, ya, tidak wan najmi iza hawa ma dhalla sahibuka wa ma ghawa. Jadi ayatnya sudah tidak puitis, tidak bersifat abstrak seperti itu lagi. Ayat-ayatnya langsung menjadi juklak dan juknis kehidupan sehari-hari. Iya, lebih teknis ya, betul. Oke. Lebih teknis. Waktu kita udah habis, Mas Nofri, udah jam 16.50 ini. Siap. Makasih banyak loh, Mas Rozi. Lebih 10 menit. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Mas Nofri sudah sempat waktunya terus bisa berbagi ilmu di pencerahan, katakan begitu, dengan teman-teman di sini, dengan para Cak Nurian. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di akun Instagram ini. Ada beberapa pertanyaan hari ini, alhamdulillah kita bisa sapu semua, bisa dijawab semua. Bahkan tadi yang udah ada pertanyaan pendahuluan di Facebook juga udah saya ambil, sudah dijawab juga dari Bang Joyce tadi dari Manado. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang mau kita highlight, yang mau saya highlight pada sore hari ini adalah pertama tadi soal berbagai kisah yang ditunjukkan, yang diceritakan kembali oleh Mas Nofri tadi kan soal kisah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrahnya, itu kan sebetulnya cara untuk membangun satu masyarakat yang baru, kemudian menggandeng kelompok, itu yang penting, menggandeng kelompok yang lain, tidak meruntuhkan. Tadi bisa aja tadi memilih salah satu, tapi Nabi tidak begitu. Nabi justru menggandeng semuanya, menggandeng yang lain. Itu yang menjadi kunci
dari kemenangan ya, kunci kemenangan Nabi di Madinah. Yang kedua adalah soal etos hijrah yang harus dibawa. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita tekankan adalah soal ada etos kemenangan, ada etos keterbukaan, ada etos merawat cita-cita, dan kemudian yang terakhir adalah etos kebersamaan. Jadi saya kira itu yang bisa saya highlight. Mudah-mudahan sore ini kita betul-betul menambah wawasan kita dari apa yang disampaikan oleh Mas Nofri. Terima kasih sekali lagi Mas Nofri dan teman-teman sekalian. Kita kembali lagi besok sore di jam 4 bersama Mbak Alisa Wahid besok tentang puasa dan solidaritas sosial. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.